sejak kapan dipanggil Pak Ustadz? Pas zamannya 2016 nggak salah, 2016 ya. Kan ada dia, mungkin dulunya dia ngelihat Andi, ya dibilang agak dibilang gitu kan, si nakalnya nggak aja. Kita namanya manusia pasti ada tinggal sholat dan ini. Jadi pas zaman itu nggak pernah tinggal sholat, dia ngelihat aneh, makanya dia panggil Ustadz. Makanya saya sering-sering ngomen Ustadz, emang ikut olah orang. Tapi sekarang memang lebih menunjukkan lebih iyalah, lebih apa namanya ya, karena mungkin lebih banyak belajar agama. Iya, lebih belajar agama, udah belajar aja, udah tahu lah, alhamdulillah udah tahu dikit-dikit ya, jadi mungkin lebih inilah Bang. Itu waktu di Jawa atau waktu di Aceh sih? Di Jawa Bang. Waktu di Jawa. Udah mulai di Sriwijaya bukan? Di pas itu zaman itu teman di Bali. Ya di Bali. Di Bali kan sempat dipinjamin ke Bali United ya untuk trofeo ya. Karena pun teman masa kecil udah dibilang udah jerah, udah seri-seri, jadi alhamdulillah ke bawah gitu Bang. Jadi itu anak muda Julfiandi yang pesohor aja tetap belajar agama ya. Zulfiandi itu wajib banget. Nah, wajib. Nah, di balik kesibukannya Zulfiandi ini belajar agama, tapi ini unik Zulfiandi ini. Justru dia asal Aceh, justru dia belajar agama tapi itu Bali ya. Ya karena pertama istilah pertama berubah total berubah itu di Bali ya. Di Bali. Dari kawan nggak berburu di Bali. Karena juga sering telepon-teleponan sama teman. Awalnya emang di Aceh. Di Aceh sering ngobrol-ngobrol di Aceh, tapi berubahnya pas di Bali. Berubahnya untuk benar-benar sholat 5 waktu, nggak, alhamdulillah nggak benar-benar gitu. Emang misalnya emang awalnya di Bali, bukan berburu di Bali. Tapi emang sering-sering sama teman-teman. Kemudian kan sekarang pindah-pindah klub nih. Masih sering ikut-ikut majelis nggak pengajian? Iya, alhamdulillah. Masih. Salah satu kegiatan itu nggak? Kalau pas sekarang kan karena COVID kan, jadi juga selain bola dia juga sekarang sudah semakin mendekatkan diri ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin nggak tinggal sholat nih ya. Memang harus menjadi contoh dan inspirasi bagi anak-anak lainnya. Jadi kalau main di Madura atau di klub itu ada ikut-ikut itu majelis pengajian? Ada, Surabaya ada. Ini beda nih. Awalnya itu saya kan di Bangkalan. Di Bangkalan pertama gabung Madura 6 bulanan. Terus pindah ke Surabaya, cari tempat yang banyak kajian lah di masjid banyak orang yang cari kontrakan dengan masjid itu, jadi anak juga bisa ke situ. Jadi emang sengaja cari kediamannya itu yang dekat tempat pengajian. Iya, benar. Wah, ini luar biasa. Memang bukan cari yang nyaman dekat, bukan cari dekat mall nih. Walaupun tinggalnya di kota metropolitan Surabaya, Zulfiandi justru cari rumah yang dekat masjid supaya mudah mengaji. Guru-guru di situ ya. Ya, beda nih kalau yang kalian nih, mungkin kalau posisinya di Surabaya cari dekat mall nih, Tunjungan Plaza ya. Tunjungan Plaza. Ternyata Zulfiandi nggak cari yang apa nih, dekat masjid. Kemudian saya tanya nih, di timnas atau di klub ada nggak teman-teman yang misalnya emang satu parti pengajian gitu di klub atau timnas yang sama kayak Zul, mungkin istilahnya ada tanda kutip kalau istilahnya udah hijrah gitu? Ada Ansamu. Ansamu juga. Jadi sering sama Ansamu, maksudnya kalau ada kajian dia kasih tahu, Zul ada kajian di sini, ayo. Kalau di klub ada? Kalau di klub untuk sekarang belum nemu. Mudah-mudahan nih. Ya. Jadi bola ini memang dia beda-beda. Mungkin nanti ada geng-geng pemain asing ini kalau kita lihat seringnya ke Bali atau di klub malam nih, geng-gengnya. Nanti ada geng-geng Zulfiandi kalau udah akhir pekan bukan ke masjid.
masing-masing ada jalurnya masing-masing ya, Jalur. tapi tetap teman semua. Teman Semua. Jadi ya gitulah, mungkin kawan-kawan selama ini lihat pemain bola tuh yang kehidupannya glamor atau sering ke bar, mungkin itu karena lihat-lihat postingan pemain-pemain asing. Iya. Sebenarnya nggak semua, juga ada juga pemain-pemain kayak Zulfiandi ya, kalau nggak latihan ke masjid ngaji gitu. Zulfiandi ini walaupun main dia tinggalnya di Surabaya ternyata. Iya. Jadi kenapa tadi milih tinggal di Surabaya? Ya karena kajian maksudnya kajian agama kan, jadi lebih milih di sana gitu. Di sana. Lagian Surabaya ke markas klub tempat latihan juga nggak lama ya. Nggak lama, 40 menit. 40 menit. Dan yang satu lagi karena pun di Surabaya untuk bukan alat apa ini, kan anak kan sering bulan ya. Oh kan. iya itu ya, Jadi, fasilitas lebih lengkap lah di Nah, Surabaya. lebih lengkap. Lagian tidak jauh ya, cuma berapa menit. Sebenarnya sama aja ya, tinggal di Surabaya sama di Pamekasan sana. Hanya tinggal nyebrang jembatan. Jadi ada pertanyaan lain mungkin Pak Teguh? Kita udah mau berakhir nih sama Zulfiandi. Jadi kita akan sama-sama semoga 100 yang masih dalam proses penguatan istilahnya ya. Benar. Proses penguatan, dan mudah-mudahan bisa sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian juga bisa menunjukkan performa baik di klub maupun di timnas nanti. Karena apapun yang ditunjukkan oleh Zulfiandi itu akan menjadi kebanggaan bagi kita semua, terutama orang-orang Aceh yang kita selalu ada perwakilan ya di timnas. Ya memang selama ini Zulfiandi ini menjadi suatu kebanggaan karena dia mewakili nama Aceh di timnas. Mudah-mudahan nanti setelah Zulfiandi juga kita tidak henti-hentinya ya, Aceh ini bisa menyuplai pemain. Nah ini juga menjadi motivasi untuk terus kalau memang serius ingin jadi pemain profesional berarti harus profesional cara berlatih ya. Iya. Komitmen. Yang pertama komitmen ya. Iya. Jangan kebanyakan pemainnya sudah berlatih dari kecil sampai SMA. Setelah itu kuliah udah nggak open. Ternyata Nah. udah beralih open. Jadi itu kebanyakan ya gitu. Kebanyakan. Kebanyakan. Jadi itu dia. Selagi muda tetapkan komitmen. Kalau memang pingin jadi pemain bola ya harus konsisten sampai pemain bola. Jadi ya nggak sia-sia ya perjuangan ini. Karena kalau dibilang dari segi apapun, pemain bola itu juga nggak kayak dulu ya. Menjanjikan juga menjanjikan. Zulfiandi sendiri ya kontraknya bisa miliaran. Kita tapi bukan itu aja, tapi bermain di itu kadang-kadang cuma soal uang sih, bermain di tim, bermain sepak bola. Nah, ketika Zulfiandi dipanggil oleh timnas, yang senang itu bukan cuma orang tua Zulfiandi saja. Ya, yang paling senang itu tentu orang tuanya, tetapi juga ada ribuan orang-orang Aceh yang turut berbangga atas apa yang dari Zulfiandi. Jadi itu menjadi motivasi. Kemudian ya menjadi pemain bola ada hal menarik ya. Bisa hal menarik itu mana aja? Itu salah satunya menarik jadi pemain bola ya. Kalau untuk sekarang ya. Iya. Cuman gini Pak, kita manusia kan ada jenuhnya. Itu saya memang itu balik lagi. Kalau Zul kayak mana? Saya dengar kan dari pemain-pemain bola itu kata mereka emang ada 3 hal yang menghancurkan pemain bola itu. Pertama kejenuhan, kedua ketenaran, kemudian cedera. Itu kalau cedera dia memang kita bilang kalau ada cedera itu menjadi momok menakutkan bagi pemain. Ya. Kalau kejenuhan sama ketenaran tuh biasa gimana sih? Kalau yang biasa pemain itu bisa gagal dia hanya gara-gara jenuh atau itu. Kenapa itu jenuh? Ya mungkin karena mereka nggak ini di situ Nggak menikmatin. Ada pemain nggak menikmati memang. ya di tempatnya itu, misalnya misalkan Andi di Madura gitu nggak menikmati. Mungkin dia 1-2 klub dia nemu nggak ada yang cocok. Nggak ada cocok gitu. Ya makanya kebanyakan pemain pensiun muda gitu. Ya salah satu contohnya mungkin kita nggak bisa vonis salah dia. Mungkin dia memang kemana dia pergi dia nggak menemukan gitu ya. Itu salah satu contoh ya kita.
akhirnya pensiun muda. Keputusan dia. Gitu mungkin kejenuhan ya. Dan satu lagi mungkin banyak warganet jadi pemain bola itu asik ya, bisa kemana-mana, wow, istilah fasilitas ada, uang banyak, bisa sebenarnya enggak juga pemain bola ini. Saya berbincang, mereka juga sebenarnya seperti kita orang-orang kerja kantoran juga, mereka pagi latihan, libur kalau di Madura Sabtu Minggu atau Minggu aja sebenarnya sama aja kayak kita. Jadi ya itu, mereka juga kerja keras kayak kita, jadi nggak kayak orang-orang kadang-kadang nganggap ya cuma main-main sepak bola 2 jam dibayar mahal, fasilitas dapat mewah. Sebenarnya bukan yang kalian nonton 1 jam, di balik itu tuh ada latihan berat tiap hari ya, datang tepat waktu. Justru kadang-kadang atasan mereka ini lebih galak ya ketimbang atasan di kantor ya. Benar. Pelatih Luis Milla ketenaran, kalau tadi bang banyak dianggap ketenaran, itu biasa kenapa ya? Nggak bisa komen. Mungkin terlalu ke bawah, nggak bisa menjaga diri ya ketika tenar. Benar bang. Ya. Tapi Zul sekarang walaupun udah tenar, tapi masih tetap latihan itu tak utama, enggak lah bang, karena kan alhamdulillah Andi sekarang udah berkeluarga, jadi waktunya habis banyak ke keluarga gitu bang. Ya. Jadi nggak mikir hal-hal aneh lagi kan. Enggak. Misalkan keluar malam, kalau yang masih pacaran teleponan sampai malam-malam, enggak gitu ya. Enggak gitu, alhamdulillah. Jadi paling sama keluarga. Hari-hari sekarang lebih banyak sama keluarga. Itu dia teman-teman semua saudara Lun, Zulfiandi, pemain timnas Indonesia dan juga pemain Madura United. Tadi kita bisa lihat tadi kesimpulannya bagaimana Zulfiandi melawan sembuh dari cederanya, hingga saat ini dia sudah hampir sembuh. Karena dia kebetulan ketika dipanggil timnas pelatih Sintayong ini sembuhnya belum 100%, jadi dia bisa bergabung untuk pra Piala Dunia karena dipanggil. Tapi untuk menjaga kondisi tubuhnya hingga balik sempurna, dia memilih hingga nanti balik, karena kondisi tubuh belum balik sempurna, dia memilih tidak bergabung dulu. Tapi dia insya Allah akan bergabung dengan klub Madura United di lanjutan Liga 1 nanti. Kita udah bisa lihat Zulfiandi lagi nanti. Yang kedua, bagaimana cerita dia ditemukan oleh pelatih Indra Safri, hingga persahabatan dengan teman-teman timnas U19 dan pelatih masih terjaga. Bagaimana dia mendapat ilmu banyak dari pelatih-pelatih besar, termasuk pelatih Luis Milla, hingga kemudian dari sepak bola juga dia ya banyak pencapaian baik pribadi. Jadi demikian, terima kasih Andi sudah berkesempatan Sama-sama bang. sharing-sharing cerita saudara Lun Serambi Indonesia ini bersama Serambi Indonesia. Mudah-mudahan Andi semangat dan terus menjadi langganan timnas dan terus menjadi kebanggaan orang-orang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.